Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak-anak kelas 8, Pak Idin akan memberikan materi tentunya pelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja kita untuk hari ini pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Oke. Judulnya adalah Kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah, sebelum kita lebih luas lagi, ya, tentunya kita harus mengetahui dulu pengertian dari rezeki. Kata rezeki, tolong perhatikan dan juga dengarkan, berarti penghidupan, ya. Tiap-tiap yang bermanfaat, segala yang berdaya guna bagi makhluk, rezeki Allah Subhanahu wa taala berarti penghidupan, atau tiap-tiap yang berguna bagi kehidupan makhluk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tentunya bersifat umum. Bukan saja rezeki dilihat dari uang ataupun harta. Akan tetapi rezeki itu sangat luas. Sehat bisa juga rezeki. Anak soleh, soleha tentunya juga rezeki. Mempunyai keluarga itu rezeki. Tentunya rezeki bukan dipandang dari harta, tahta ataupun jabatan, ya, bersifat luas. Tentunya untuk menyikapi daripada rezeki yang kita dapatkan, yang paling berharga rezeki itu adalah sehat. Percuma kalau kita mempunyai uang banyak, mempunyai harta yang banyak, punya mobil, punya rumah yang bagus dan lain sebagainya, kalau kita sakit tidak ada gunanya. Kita punya uang bisa beli apa saja yang kita inginkan makan, akan tetapi kalau kita tidak sehat, makan tidak terasa enak. Segala sesuatu yang kita makan tentunya berasa pahit. Kalau kita sakit berbaring, tentunya kita tidak merasakan walaupun kita mempunyai mobil banyak. Nah, jadi dalam intinya rezeki yang paling berharga yaitu sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau sebaliknya, jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka azabku lebih pedih. Banyak di antara kita semua kadangkala tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang rezeki. Alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan enak, mau jalan bisa, mau beribadah bisa dan lain sebagainya. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit dari Al-Quran dalam mencari rezeki. Setelah kalian tahu bahwasanya semua makhluk yang ada di muka bumi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai takut, ya, kita tidak mendapatkan rezeki. Jangankan manusia yang Allah berikan pikiran, akal sehat, jasad yang sempurna, Allah menciptakan semut saja yang beribu-ribu, mereka tidak sekolah, tidak mengaji dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang seadil-adilnya. Tentunya dari hal tersebut kita dapat mengambil benang merahnya, menarik benang merahnya, agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang Allah ciptakan, yaitu sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah kita mempunyai rezeki kesehatan, tentunya kita jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Di antaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Banyak di antara kita, baik tetangga kita, teman kita dan lain sebagainya, sahabat kita, Allah telah memberikan rezeki kesehatan, namun apa yang digunakan? Mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tidak pernah melakukan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya semuanya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Selain daripada ikhtiar, tentunya kita berdoa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan, ditambah dengan salat sunnah-sunnah yang lainnya, seperti salat tahajud, salat hajat, terus salat duha, salat taubat dan lain sebagainya. Rezeki yang halal dan berkah. Tentunya kita semua berharap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang halal dan juga berkah. Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai dan bahagia. Untuk hidup layak ini menurut Al-Qur'an merupakan hak sekaligus kewajiban asas yang paling utama dalam Islam, ajaran Al-Qur'an dan hadis, mendorong manusia agar mencari rezeki yang halal dan thayyib, ya. Jadi kita semua anak-anak, kita dianjurkan mencari rezeki yang halal dan juga yang berkah. Tentunya apabila rezeki itu sedikit, kalau kita bersyukur, insya Allah rezeki tersebut akan menjadi berkah bagi hidup kita. Amin ya robbal alamin. Oke. Macam-macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Islam yang pertama, tentunya ini adalah rezeki yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita dilahirkan di permukaan bumi ini, ya, menjadi agama Islam, merupakan rezeki yang paling utama sebagai jalan keselamatan umat manusia. Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwasanya kita dilahirkan di permukaan bumi ini dengan beragama Islam. Yang kedua, karunia yang berupa hak hidup dan kesempatan hidup untuk menikmati dunia. Alhamdulillah, kenikmatan dunia tentunya kita harus patut bersyukur. Apa-apa yang menjadi kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu di dunia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesehatan baik jasmani maupun rohani yang tak terhitung nilainya. Kalau kita hitung-hitung kesehatan yang sangat luar biasa, Allah berikan napas yang tidak ada batasnya. Coba kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala napas yang dikurangi, tentunya kita sudah repot. Mencari oksigen dan lain sebagainya, itu pun harus bayar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pernapasan kepada kita tanpa ada batasnya, itu tidak ada hitungannya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Yang keempat, bermacam-macam makanan, minuman, buah-buahan dan banyak lagi di dalamnya. Tentunya apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan kepada manusia, kita harus bersyukur baik dalam makanan, minuman, buah-buahan dan lain sebagainya. Apalagi hidup di Indonesia yang subur, makmur, gemarimpah. Tentunya buah-buahan yang ada di Indonesia insya Allah yaitu termasuk buah-buahan yang subur, yang bisa kita konsumsi dan juga kita makan. Yang selanjutnya, udara yang tidak pernah kita membelinya, padahal harganya sangat mahal. Tuh ya, udara yang kita hirup itu tidak pernah kita
membayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita di rumah sakit mau beli udara, tentunya yaitu dengan harga yang mahal. Dan yang selanjutnya, bentuk tubuh yang sempurna berbeda dengan makhluk yang lainnya. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Ada jasad, ada ruh, dan juga ada akal pikiran. Dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, jin, setan, ataupun malaikat. Coba kita hitung. Malaikat Allah ciptakan mempunyai akal, mempunyai pikiran, tapi tidak mempunyai jasad dan juga hawa nafsu. Jin ataupun setan Allah ciptakan tidak mempunyai raga, tapi mempunyai nafsu, mempunyai akal pikiran, mempunyai ruh dan lain sebagainya, tapi tidak mempunyai raga. Kalau manusia sempurna, Allah ciptakan raga, ruh, pikiran, nafsu dan lain sebagainya. Kesempurnaan Allah yang diberikan kepada manusia sangatlah berharga. Yang selanjutnya, hati nurani, akal pikiran, dan panca indera yang sangat lengkap kegunaannya. Tentunya patut kita syukuri Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata, Allah menciptakan hidung, Allah menciptakan mulut, Allah menciptakan telinga, yaitu untuk kita semua dan lain-lain gunanya. Coba kalau Allah ciptakan mata kita, satu di belakang, satu di depan, mungkin kacamata yang ada di jualan di pinggir jalan gak akan laku, ya. Ataupun Allah ciptakan hidung, gak pernah kita meminta kepada Allah supaya hidung kita bolongnya 2. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan, ya, hidung kita bolongnya 2. Dan juga bolongnya enggak ke atas, ke bawah. Kalau ke atas repot. Kalau hujan harus pakai harus pakai payung. Kalau nggak pakai payung penuh hidung. Nah, dan adapun kegunaan mulut, lidah, dan lisan dan lain sebagainya, itulah sangat sempurna bagi kita yang harus kita patut syukuri. Oleh karenanya, mudah-mudahan pertemuan pada kali ini yaitu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan bertemu kembali, ya. Bapak akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.